merupakan setengah dari keimanan. Di antara makna lainnya bahwa al-iman itu artinya adalah solat, sehingga isbagul wudu syatrul iman, bahwa kesempurnaan solat itu adalah dengan taharah, dengan kesucian, yaitu dengan berwudu. Selain itu, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, isbagul wudu syatrul iman adalah bahwa dengan menyempurnakan wudu menunjukkan keimanan, bahwa hanya orang-orang yang beriman kepada Allah yang akan memperhatikan wudu dan menyempurnakan wudu. Bahkan di dalam kitab Sahih Bukhari, di bagian awal kitab pada pembahasan tentang taharah, beliau menyebutkan bahwa kebiasaan orang-orang yang beriman adalah senantiasa menjaga wudunya dan menyempurnakan wudunya. Itu menjadi kebiasaan orang-orang yang beriman, sehingga selalu berwudu, menyempurnakan wudu adalah bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahilladzi tamla'ul mizan, bahwa mengucapkan alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan, yaitu timbangan amal pada hari amalan-amalan dihisab. Maka kalimat hamdalah yang kita ucapkan alhamdulillah, maka hal itu dapat memenuhi timbangan, yaitu dapat memperberat timbangan kebaikan atau timbangan amal soleh. Wa tasbihu wa takbiru yamla'ani as-samawati wal ard, bahwa kalimat tasbih dan kalimat takbir yamla'ani, keduanya memenuhi langit dan bumi. Yaitu para ulama menjelaskan bahwa memenuhi langit dan bumi yaitu besarnya keagungannya atau pahalanya, bahwa pahala orang-orang yang memperbanyak kalimat tasbih dan kalimat takbir yaitu memenuhi langit dan bumi pahalanya. Wassalatu nurun, salat adalah cahaya, dan nur di sini artinya adalah mutlak, bahwa salat itu adalah cahaya yang mutlak. Ya, cahaya yang mutlak, bahwa orang-orang yang mengerjakan salat akan hilanglah, akan jauhlah kegelapan-kegelapan dari kehidupannya, dan kegelapan-kegelapan itu bisa bermakna musibah, bisa bermakna kesialan, bisa bermakna gangguan-gangguan. Maka dengan seseorang menjaga atau melaksanakan sholat, maka sirnalah kegelapan-kegelapan dari kehidupannya, kegelapan kesialan, kegelapan kebodohan, kegelapan musibah, kegelapan penyakit. Sebab itulah Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan Allah melalui sabar dan juga sholat, karena sholat adalah cahaya yang dapat menghilangkan kegelapan-kegelapan kehidupan. Waz-zakatu burhan, dan zakat itu adalah bukti. Kata para ulama adalah bahwa pada hari kiamat nanti la yazulu qadama al-abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba', tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali akan dipertanyakan kepadanya 4 hal. Lalu kemudian pertanyaan ketiga dan pertanyaan keempat yang akan ditanyakan kepada hamba tersebut adalah an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasaba, dari mana dia mendapatkan harta tersebut. Wa fi ma anfaqa, dan pada hal apa dia menginfakkannya, padahal apa dia keluarkan. Maka apabila dia senantiasa berinfak, bersedekah, berzakat, maka itu adalah bukti bahwa harta benar-benar telah dikeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa zakatu burhan, maka zakat atau sedekah akan menjadi bukti bahwa ketika dia ditanya oleh Allah tentang hartanya,
dalam hal apa dia belanjakan hartanya itu, maka zakat sedekah akan menjadi bukti atau akan memberikan kesaksian bahwa hartanya telah benar-benar digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah untuk infak dan sedekah. Wasabru diaun, dan sabar juga adalah cahaya, sama dengan solat, hanya saja kalau solat disebut dengan nur, sedangkan sabru disebut dengan dia. Dia itu adalah cahaya yang disertai dengan hararah, ya, cahaya yang disertai dengan rasa panas. Makanya matahari disebut dengan dia, sinar matahari. Kenapa? Terang tetapi disertai dengan hararah, disertai dengan rasa panas. Bahwa sabar itu adalah cahaya, tetapi cahaya ini muncul setelah kita mampu bertahan atas ketidaksenangan kehidupan yang kita jalani, ketidaksenangan kehidupan yang kita hadapi. Jika kita mampu bersabar dalam ketidaknyamanan, dalam ketidaksenangan itu, maka saat itu dia akan menjadi cahaya. Sabar itu akan menjadi cahaya, bahwa semua himpitan-himpitan kehidupan, semua masalah, semua musibah-musibah, ketika kita menjalaninya, ketika kita ridho dengannya, ketika kita ikhlas atas takdir Allah, maka sabar itu akan menjadi cahaya. Tetapi kemudian cahaya inilah yang akan menghilangkan berbagai ketidaknyamanan tadi. Musibah-musibah, gangguan-gangguan, semuanya akan hilang. Akan tetapi sebelum benar-benar hilang, kita mesti menahan ketidaksenangan, menahan ketidaknyamanan. Namun yang pasti kata para ulama, sayanalu al khair, dengan sabar itu dia pasti akan mendapatkan kebaikan. Dia pasti dapat menuai keberhasilan sebagai buah dari kesabarannya. Karena itu ketika ada musibah, maka bersabarlah, sebab sabar itu adalah cahaya yang pasti akan menghilangkan masalah atau musibah yang datang itu. Wal Qur'anu hujjatul laka wa 'alaika, dan Quran itu ada yang benar-benar menjadi pembelanya di hari kiamat kelak, yaitu menjadi pembelanya di kubur, menjadi pembelanya di mahsyar, menjadi pembelanya di mizan, ya, menjadi pembelanya di sirat. Itu yang disebut dengan hujjatun laka, bahwa Al-Quran nanti akan membelamu, Al-Quran nanti akan menjadi pemberi syafaat bagimu. Kapan itu terjadi? Ketika seseorang selalu berinteraksi dengan Al-Quran secara baik dan benar. Bagaimana cara berinteraksi secara baik dengan Al-Quran? Mempelajari Al-Quran, lalu membacanya secara rutin setiap hari, kemudian berusaha mengetahui makna dan kandungan Al-Quran, lalu kemudian mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, kemudian menghafalnya dan mengajarkannya kembali atau mendakwahkannya. Itulah yang disebut dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Maka seseorang yang berinteraksi secara baik dengan Al-Quran, maka Al-Quran hujjatun lahu, Al-Quran akan menjadi hujjah baginya. Artinya Al-Quran akan menjadi pembelanya, Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat baginya. Dan Al-Quran akan memudahkannya ketika syakaratul maut. Ya, Al-Quran akan memudahkannya ketika menghadapi syakaratul maut. Karena ma'asyiral muslimin, hari kiamat itu disifati oleh Allah sebagai hari yang berat, sebagai hari yang berat, yaumun sakil, hari yang berat. Maka hari kematian itu adalah hari yang berat, yaumun sakil. Lalu kemudian Allah mensifati Al-Quran dengan qaulun sakil, perkataan yang berat. Kalau kematian lalu kehidupan setelah kematian disebut sebagai yaumun sakil, hari yang berat, maka Al-Quran disebut sebagai qaulun sakil, perkataan yang berat. Sehingga kata para ulama bahwa siapapun yang ingin selamat di hari yang berat, maka hendaknya dia menyibukkan diri dengan perkataan yang berat, yaitu Al-Quran. Dengan dia selalu berinteraksi secara baik dengan Al-Quran, maka Al-Quran menjadi hujjatun lahu,
Al-Quran menjadi hujjah baginya. Au alaika, atau jika tidak maka Al-Quran menjadi bumerang baginya. Maksudnya adalah Al-Quran hanya akan menjadi penambah kerugian dan kemudaratan baginya ketika dia membaca Al-Quran tapi tidak beramal berdasarkan Al-Quran, atau memang dia lalai dari Al-Quran, dia tidak peduli dengan Al-Quran, dia merasa nggak ada waktu untuk Al-Quran, padahal dia mengaku beriman dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi hujjatun alaihi. Al-Quran akan kembali kepadanya dan dia akan dirugikan oleh Al-Quran. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, karena itu Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Bahwa kami turunkan Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada syifa, ada penyembuhan. Wa rahmatul lil mu'minin, dan Al-Quran adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya Al-Quran itu hujjatun lil mu'minin. Al-Quran menjadi hujjah bagi orang-orang yang beriman. Wala yaziduz zalimina illa khasara, dan Al-Quran tidak menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali semakin merugi. Jadi Al-Quran tidak akan menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali semakin merugi. Itu yang disebut dengan hujjatun alal zalimin. Al-Quran menjadi hujjah yaitu bumerang atas orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim. Maka Al-Quran tidak akan menambah bagi mereka kecuali kerugian. Lalu Nabi mengatakan, kullun nas yabdu fabai'u nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Setiap manusia di pagi harinya akan menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dan ada yang membinasakan dirinya. Maksudnya ma'asyiral muslimin, kata para ulama, adalah bahwa penggalan hadis ini mengingatkan kita akan firman Allah di dalam surat Asy-Syams, falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bahwa manusia itu punya kecondongan untuk memilih jalan-jalan yang Allah tidak ridhoi, dan kecondongan memilih jalan-jalan yang Allah ridhoi. Maka jika dia memilih jalan-jalan yang diridhoi, maka jalan-jalan yang diridhoi itulah yang akan mensucikan jiwanya, yaitu dia membebaskan dirinya dari belenggu-belenggu kegelapan, dari belenggu-belenggu kesialan, dari belenggu-belenggu malapetaka di akhirat nanti. Itulah orang yang mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, sehingga orang ini adalah orang yang akan menjumpai kehidupan nanti setelah kehidupan dunia dalam keadaan bahagia. Karena Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, bahwa ada hari di mana manusia yang akan sadar bahwa ternyata harta benda tidak bermanfaat lagi baginya, anak keturunan tidak akan bermanfaat lagi baginya. Hari itu adalah hari kematian dan hari setelah kematian. Kita akan sadar harta itu gak berguna ternyata. Anak keturunan kita pun tidak akan bermanfaat bagi kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan hatinya yang bersih, dalam keadaan hatinya yang suci, dalam keadaan hatinya yang selamat. Maka merekalah yang akan menuai kebahagiaan dan keselamatan setelah kematian datang padanya. Maka Nabi mengatakan, kullun nas yabdu fabai'u nafsahu famutikuha. Ada orang yang kemudian menjual dirinya sehingga dia membebaskan dirinya. Maksudnya adalah dia mempersembahkan hidupnya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian dia telah membebaskan dirinya dari belenggu-belenggu kegelapan nantinya. Al-mubikuha, tetapi ada orang yang kemudian membinasakan dirinya, yaitu orang-orang yang menjalani hidup di dunia dengan memperturutkan hawa nafsu, dengan memperturutkan hawa nafsu.
mengikuti hawa nafsu, dia tidak mau menundukkan syahwatnya pada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, maka inilah orang yang membinasakan dirinya. Dan Allah mengatakan wa qad khaba man dassaha, dan siapa yang memilih jalan-jalan yang Allah tidak ridhoi, maka jalan itu akan mengotori jiwanya dan dia akan merugi, dikarenakan dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan yang menyesal, ya, dalam keadaan menyesal. Dan dia pengen kembali lagi ke dunia, tapi sudah tidak lagi diberikan kesempatan untuk itu. Allah katakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ketika kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, barulah mereka menyadari betapa sedikitnya amal solehnya, betapa banyak dosanya, betapa banyak kelalaian-kelalaiannya. Maka dia minta, ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk hidup beberapa saat lagi. Tangguhkanlah kematianku, jangan engkau matikan aku saat ini. Aku akan bersungguh-sungguh untuk beramal soleh. Itu permintaannya di surat Al-Mu'minun ayat 99. Tapi apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu angan-angan kosong, tidak akan lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang membebaskan diri kita dari belenggu-belenggu kegelapan di dunia dan kegelapan di akhirat. Kemudian kita lanjutkan hadisnya, hadis yang ke-158. Istahyu minallahi haqqal haya'i. Man istahya minallahi haqqal haya'i falyahfazir ra'sa wa ma wa'a wal yahfazil batna wa ma hawa wal yazkuril mauta wal bila wa man aradal akhirata taraka zinatal hayatid dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya'i. Rawahu at-Tirmizi an Ibnu Mas'ud. Nabi bersabda, istahyu minallah haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan haqqal haya, dengan sebenar-benarnya malu kepada Allah. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Man istahya minallah haqqal haya falyafadhir rasa wa ma wa'a. Maka siapa saja yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu kepada Allah, maka hendaknya dia menjaga kepalanya dan apa yang ada di dalam kepalanya, yaitu pikirannya. Wal yafadhil batna wa ma hawa. Maka hendaknya dia menjaga perutnya dan apa yang ada di dalam perutnya. Wal yazkuril mauta wal bila. Dan hendaknya dia selalu ingat akan kematian yang akan menghancurkan jasadnya. Wa man aradal akhirah, maka siapa saja yang menginginkan akhirat, taraka zinatal hayatid dunya, maka tinggalkanlah segala kesenangan-kesenangan kehidupan di dunia. Faman fa'ala dzalika, maka siapa saja yang berbuat demikian, faqad istahya minallahi haqqal haya, maka itulah orang yang benar-benar malu kepada Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Pada hadis yang lain Nabi mengatakan, ya, fa in lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Rasa malu inilah yang menjadi salah satu rem kehidupan, sehingga kita ingin melakukan sesuatu, tapi jika ada rasa malu, kita menjadi tertahan melakukan sesuatu. Tapi yang diinginkan oleh Allah, bagaimana kita itu malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga rasa malu bermaksiat menjadikan kita tertahan dari melakukan maksiat. Maka hadirkanlah rasa malu di dalam bermaksiat kepada Allah. Jangan malu untuk berbuat kebaikan, sebab itu terkategori riya.
Siapa yang beramal untuk manusia, maka dia telah berbuat riya. Tapi siapa yang malu melakukan kebaikan karena manusia, itu juga terkategori riya, bahkan itu lebih riya. Jadi memperlihatkan amalan untuk kepada manusia adalah riya, tapi tidak mau beramal karena takut kepada manusia atau malu kepada manusia, itu lebih riya lagi. Ya, itu lebih riya lagi. Maka malu ada tempatnya. Yang malu benar adalah ketika kita malu bermaksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan istahi minallah haqqul haya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Ya, wajahidu fillah haqqa jihadi. Sebab untuk ketaatan kepada Allah berikan yang paling terbaik. Kalau malu kepada Allah ya malu yang benar. Ya malu yang benar. Man istahiya minallah haqqul haya falyafadhir rasa wa mawa'a. Kalau memang kita malu kepada Allah, maka jagalah kepala dan apa yang ada di dalamnya. Maksudnya adalah kalau memang kita malu kepada Allah, maka jangan sampai kita memikirkan sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Kenapa? Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah Maha tahu segala rahasia di langit dan di bumi. Dan Allah Maha tahu apa yang kita nampakkan, yaitu yang kita jaharkan dalam bentuk ucapan. Tapi Allah juga tahu apa yang kita sembunyikan, yaitu yang masih terlintas dalam pikiran atau yang masih terbesit di hati dari sesuatu keinginan. Allah tahu. Maka malulah kepada Allah karena apa yang kita pikirkan Allah tahu. Maksudnya adalah kalau kita memikirkan sesuatu yang buruk, maka malulah kepada Allah karena Allah tahu. Allah kasih kita kesehatan, Allah kasih kita kekuatan. Masa kita berpikir untuk melakukan yang Allah tidak ridhoi? Padahal Allah yang kasih kita. Seringkali ma'asyiral muslimin, ya kita disuguhkan air panas misalnya, teh. Sebenarnya kita nggak senang minum teh gitu. Ya kita nggak senang minum teh. Tapi karena kita tidak ingin mengecewakan orang yang sudah membuatkan kita air panas atau teh, atau kita malu kalau kemudian kita terus terang kepadanya bahwa kita tidak suka dengan buatannya, maka akhirnya kemudian kita berusaha untuk tetap menunjukkan kesukaan kepada teh tersebut. Ya, kita tidak ingin kita malu kalau kita perlihatkan atau kita tunjukkan ketidaksukaan kita terhadap sesuatu yang telah dibuatnya dengan ketulusan. Rasa malu inilah yang membuat kita tertahan melakukan sesuatu yang mungkin akan membuat kekecewaan dari yang sudah menyiapkan kebaikan untuk kita. Maka apabila kita mengingat kebaikan-kebaikan Allah yang banyak kepada kita, ya umur, waktu, tenaga, pikiran, harta, itu semua dari Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala kepunyaan Allah di langit dan di bumi, semuanya kepunyaan Allah. Ya. Jangankan harta, jangankan jabatan, kedudukan, bahkan ruh di dalam tubuh kita bukan milik kita, miliknya Allah. Kalau Allah mau ambil, nggak ada yang bisa menahan Allah, nggak ada yang bisa menghentikan Allah. Kalau Allah pengen mengambil apa yang dimilikinya, yaitu ruh kita misalnya. Maka malulah kepada Allah. Allah kasih kita umur, Allah kasih kita hati, Allah kasih kita pikiran, Allah kasih kita indera-indera yang bagus, Allah kasih kita waktu, kesempatan, harta, potensi-potensi yang banyak, tapi kita memikirkan atau merencanakan perbuatan jahat. Ya, kita merencanakan untuk berselingkuh, untuk berzina, untuk menonton film-film yang Allah tidak ridhoi, untuk mencuri, untuk sesuatu yang haram. Sementara semua kebaikan-kebaikan Allah berikan, lalu kita memikirkan sesuatu yang Allah tidak sukai. Ya. Maka malulah kepada Allah. Allah sudah berbuat baik kepada kita, kenapa kita tidak berbuat baik? Makanya Allah mengatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Surat Al-Qasas di ayat yang ke-77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Maka fikirkan yang baik-baik. Ya, fikirkan yang baik-baik, rencanakan yang baik-baik.
Wal yafadhil batna wa mahawa. Kalau memang kita malu kepada Allah, maka jaga perutnya, ya. Maksudnya jaga perut, jangan sampai kita masukkan ke dalam perut sesuatu yang haram, sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Allah mengatakan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, ya. Allah menyuruh kita, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai manusia, makanlah dari apa yang Allah rezekikan kepadamu di bumi ini, yaitu rezeki yang halal lagi baik. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk mengkonsumsi rezeki yang Allah sudah siapkan di bumi ini, rezeki yang halal lagi baik. Maka jangan sampai kemudian kita memasukkan ke dalam tubuh kita sesuatu yang haram, sesuatu yang Allah tidak ridhoi, sesuatu yang buruk. Jangan masukkan sesuatu yang haram, dan jangan masukkan sesuatu yang bisa merusak tubuh. Badan ini bukan milik kita, milik Allah. Kita saja marah, kita pinjamkan seseorang barang yang kita sukai, ternyata tidak diperhatikan barang itu, dirusak barang itu, kita pasti kecewa dan marah. Allah sudah memberikan kita tubuh yang sehat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi kita rusak tubuh kita dengan apa? Dengan narkoba, dengan khamar, maaf ini termasuk dengan rokok misalnya, ya. Maka Allah mengatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, konsumsilah yang halal dan baik. Karena ini tubuh bukan milik kita, miliknya Allah. Maka konsumsilah yang baik-baik yang menyehatkan tubuh. Selain halal, konsumsi yang menyehatkan tubuh, ya. Saya sudah pernah sampaikan bahwa aktivitas rokok itu yang haram bukan aktivitas merokoknya, tapi jenis rokok yang digunakan. Kalau ada dokter spesialis, bukan cuma satu tapi beberapa dokter mengatakan jenis rokok itu bagus, jenis rokok itu aman, ya silahkan kita merokok. Tapi persoalannya sekarang belum ada satu dokter yang mengatakan jenis rokok yang beredar sekarang itu bagus bagi kesehatan. Malah dipasang di poster bahaya rokok. Kita ke puskesmas ada terpajang poster besar, bahaya rokok. Mulai dari kepala sampai kaki ada semua bahayanya, akibatnya dengan kandungan-kandungan rokok yang beredar sekarang. Ada peringatan kerasnya. Maka karena itu, tubuh ini bukan milik kita, tapi milik Allah. Maka jaga tubuh ini. Di antaranya konsumsi yang halal dan konsumsi yang baik-baik. Jangan konsumsi sesuatu yang merusak tubuh kita, ya. Khawatirnya kalau kita merusak tubuh kita, kita dianggap tidak bersyukur oleh Allah. Kalau kita dianggap tidak bersyukur oleh Allah, Allah cabut nikmat sehat, jadi sakit. Tapi kalau kita syukuri, kita konsumsi yang halal, kita konsumsi yang baik-baik, sehat tubuh kita, Allah langgengkan kesehatan. Kenapa? Karena kita bersyukur. Lain syakartum lazidannakum. Kalau kau syukur, Allah tambah nikmat. Ya, walain kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur, kamu tidak berterima kasih, maka Allah cabut nikmat sehat itu. Jadi sakit tuh. Ya, paru-parunya bocor, ya. Dan lain sebagainya, banyak sekali gangguan-gangguan. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, kalau kita malu kepada Allah, jaga perut kita. Kenapa ini perut satu hal yang penting untuk disampaikan, diingatkan? Karena ma'asyiral muslimin, Allah bilang wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Di dalam Al-Qur'an ayat yang menyebutkan tentang la tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikuti langkah setan, itu ada 4 ayat. Al-Baqarah 168, Al-Baqarah 208, Al-An'am ayat yang ke-42, lalu kemudian An-Nur ayat 21. Dari keempat ayat ini, 2 ayat berbicara tentang apa yang dikonsumsi. Sedangkan Al-Baqarah 208 itu tentang syubhat.
An-Nur ayat 21 tentang syahwat. Al-Baqarah 168 tentang apa yang dikonsumsi. Lalu Al-An'am ayat yang ke-41. Itu juga tentang apa yang kita konsumsi. Dari 4 ayat ini, 2 ayat berbicara tentang apa yang kita konsumsi. Sehingga para mufassir mengatakan bahwa jerat-jerat dan perangkap-perangkap setan itu banyak dalam bentuk makanan dan minuman. Maka karena itu, kalau kita benar-benar malu kepada Allah, jaga perut kita. Jangan masukkan sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Wal yadhkuril mauta wal bila, dan ingatlah selalu akan kematian. Wal bila, dan ingatlah selalu yang akan menghancurkan tubuh. Ingatlah selalu kematian ma'asyiral muslimin, sebab kematian itu dialah yang akan membuat kita meninggalkan segala kesenangan-kesenangan di dunia ini. Kematian yang akan membuat kita meninggalkan orang-orang yang kita cintai di dunia ini. Kematianlah penyebabnya. Dan setelah itu kuburlah yang akan menghancurkan tubuh kita. Di kubur tubuh kita akan dihancurkan. Ya, jasad kita akan dihancurkan. Maka ingatlah selalu akan kematian wal bila. Ingatlah selalu kematian yang akan membuatmu terpisah dari kehidupan yang kamu senangi ini. Dan ingatlah akan kubur, sebab dialah yang akan menghancurkan tubuhmu ini. Wa man aradal akhirah, itu berarti adalah tanda bahwa dunia akan berakhir. Tanda bahwa dunia akan berakhir. Kalau bukan dunia meninggalkanmu, kamu yang akan meninggalkan dunia. Karena itu jadikanlah orientasi hidupmu adalah akhirat. Jadikanlah cita-citamu adalah akhirat. Jadikanlah yang kamu kejar-kejar itu adalah akhirat. Wa man aradal akhirat taraka zinatal hayatid dunya. Maka apabila kamu menginginkan akhirat, maka tinggalkanlah kesenangan-kesenangan hidup di dunia. Maksudnya adalah bahwa jangan kamu hidup di dunia untuk dunia, tapi hiduplah di dunia untuk akhirat. Jadikanlah kesenangan-kesenanganmu di dunia mengantarkan engkau senang di akhirat. Jangan sampai kesenanganmu di dunia membuat kamu tidak bahagia di akhirat. Sebagai penutup ma'asyiral muslimin, saya ingin sampaikan satu hadis Nabi SAW. Hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi mengatakan, "Man kanatil akhiratu hammuhu." Siapa yang akhirat menjadi cita-citanya. Siapa yang akhirat benar-benar dikejar-kejarnya, diupayakannya, diusahakannya, ja'alallahu ginahu fi qalbihi. Allah jadikan kaya di dalam hatinya. Allah jadikan kaya di dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlahu, dan Allah jadikan semua urusan-urusannya terpusat, sehingga dia bisa menyelesaikan satu demi satu dari urusan-urusan dunianya. Wa atatsu ad-dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dunia memaksakan diri. Bayangkan dunia memaksakan diri untuk datang kepada kita. Itu kalau akhirat yang kita jadikan orientasi hidup, akhirat yang kita jadikan obsesi hidup, maka dunia akan datang kepada kita. Sebaliknya kata Rasulullah, "Wa man kanatid dunya hammuhu." Siapa yang dunia menjadi tujuan utamanya, dunia yang dikejar-kejarnya, dunia yang selalu dicari-carinya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, maka Allah akan cabut rasa kaya di hatinya, sehingga dia akan selalu merasa kurang, dan kurang. Gak pernah merasa cukup. Gajinya sudah gede, masih jadi koruptor. Ya. Sudah disebut sebagai tuan tanah, masih juga ambil dan merampas tanah orang lain. Kenapa? Allah cabut rasa kaya di dalam hati. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah jadikan urusan-urusan dunianya bercerai-berai. Belum selesai urusan pertama, muncul masalah yang kedua. Masalah kedua belum tuntas, datang masalah yang ketiga. Begitu seterusnya. Dan walayatihi minad dunya illa ma qaddara lahu,
dan dunia tidak datang kepadanya kecuali sebatas yang ditakdirkan untuknya. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, jangan sampai kita menjadi hamba dunia. Ya, malulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Maka siapa yang benar-benar menjaga niatnya, menjaga pikirannya, rencananya, lalu menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, lalu orientasi hidupnya adalah untuk akhirat, maka itulah orang yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malu itu al-istihya'u minal iman. Malu yang seperti inilah yang menjadi bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya. Apatah lagi kita berada di bulan yang mulia, bulan Rajab, bulan yang kita disuruh oleh Allah menjaga kehormatan bulan ini dengan membaguskan iman dan takwa kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 36 bahwa inna iddatasy syuhur indallah isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Di sisi Allah itu ada 12 bulan. 12 bulan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak hari pertama penciptaan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu Allah memilih 4 bulan haram. 4 bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi yaitu bulan Rajab. Dan kita berada pada bulan Rajab. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka di bulan-bulan haram, termasuk bulan Rajab, bulan yang kita berada di dalamnya saat ini, jangan kalian melakukan kezoliman atas diri kalian. Yaitu jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat. Melainkan jadikanlah bulan ini sebagai bulan untuk menambah iman kita dan membaguskan kualitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amal soleh di bulan Rajab atau di bulan-bulan haram. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisi Allah. Nahtafi bihadzal qadar. Nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang berapa nih azan isya? 3. Oh iya boleh, masih ada waktu. Yang pengajian kemarin masalah takdir. Takdir. Saya nggak mengerti gitu. Yang sering disebutkan takdir itu yang sudah kejadian. Tapi saya kemarin bilang ya, ada perubahan lah gitu dari perbuatan kita kepada Allah itu. Jadi bagaimana itu? Baik. Jadi takdir itu, ya, takdir itu ada yang disebut dengan qada wal qadar. Qada wal qadar ini takdir sebelum terjadi. Sebelum terjadi. Artinya sebelum terjadi pada manusia. Sebelum terjadi pada manusia ada yang disebut dengan qada wal qadar. Qada itu ketetapan atau takdir yang Allah jadikan kepada manusia berdasarkan pilihannya manusia. Sedangkan qadar, ketetapan atau takdir yang akan Allah jadikan pada manusia berdasarkan ketetapannya sejak zaman azali, zaman 50.000 tahun sebelum alam semesta tercipta. Maka qada wal qadar ini sebelum terjadi pada manusia sudah ditetapkan oleh Allah. Nah misalnya kalau qada itu kan bisa berubah. Bisa berubah karena Allah takdirkan berdasarkan ikhtiar manusia, pilihan manusia. Dan qada ini dicatat oleh malaikat. Maka Allah katakan kepada malaikat, ya malaikat, catat si fulan pada jam 9 pagi dia akan kecelakaan di jalan A. Tapi apabila dia
mengamalkan zikir pagi, dia selamat, tidak akan terjadi kecelakaan. Jadi sebelum orang ini melakukan zikir pagi, itu sudah ada ketentuan yang akan terjadi. Kalau dia zikir pagi, dia selamat sampai tujuan. Kalau dia tidak zikir pagi, dia pasti celaka di jam 9 pagi di suatu jalan, di tempat. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi karena kita nggak tahu masa depan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu godan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Makanya kata Nabi, ihris alama yang fau. Tugasmu adalah memaksimalkan ikhtiar yang terbaik. Ya, memaksimalkan ikhtiar yang terbaik. Makanya salah satu keutamaan zikir pagi itu, siapa yang mengamalkan zikir pagi dijaga Allah sampai petang. Siapa yang mengamalkan zikir petang dijaga Allah sampai pagi. Baik, itu adalah takdir sebelum terjadi pada manusia. Sebelum terjadi pada manusia sudah ada ketetapan Allah yang disebut dengan qada wal qadar. Tapi ada takdir setelah terjadi. Nah, takdir yang terjadi pada manusia disebut dengan kauniyun. Takdir kauniyun itu adalah takdir yang terjadi pada manusia, dirasakan pada manusia baik atau buruk. Itu namanya kauniyun, kejadian. Ya. Nah, setelah kemudian ditimpa dengan takdir kauniyun, ada lagi yang disebut dengan takdir syar'i. Takdir syar'i itu adalah bahwa hamba Allah yang ditimpa dengan takdir tadi harus mengambil sebab. Kalau ditimpa dengan kebaikan, untuk melakukan kebaikan dia harus melakukan takdir syar'i, berusaha, bersyukur atau hal-hal lainnya yang membuat kebaikan padanya langgeng. Sebaliknya kalau ditimpa dengan musibah, dia harus terima musibah itu sebagai takdir kauniyun, takdir yang terjadi atas dirinya. Tetapi ada yang disebut dengan takdir syar'i, dia harus berjuang untuk sembuh. Maka dia wajib berobat, mencari penyembuhan. Dia datang ke dokter, konsultasi ke medis, konsumsi obat. Nah, itu disebut dengan takdir syar'i. Kalau kita ditimpa ketidaknyamanan, cari jalan untuk lepas dari ketidaknyamanan itu. Nah, tapi musibah yang menimpa diri kita harus kita terima. Sebab itu takdir kauniyun. Mengambil sebab adalah takdir syar'i. Harus kita lakukan untuk mengundang pertolongan Allah. Baik, mungkin itu. Ya, naktabi ya daripada ya. Takdir mutlak ada. Ada takdir mutlak itu disebut dengan al-qadar. Takdir yang ditetapkan sejak zaman azal ini gak bakal berubah. Adapun mu'allaq yang berkait atau tergantung itu namanya takdir qada. Qada itu mu'allaq, dia tergantung. Kalau dia melakukan perbuatan ini terjadi takdir ini. Kalau dia tidak melakukan terjadi. Mahasiswa kalau dia belajar ditakdirkan dapat nilai bagus. Dia nggak mau belajar, ugal-ugalan, ditakdirkan dapat nilai buruk. Tapi ada yang ugal-ugalan juga dapat nilai bagus. Nah, itu sudah ditakdirkan, tapi dia menempuh dengan cara yang haram. Makanya kan nanti rezeki bisa ditempuh dengan jalan halal, bisa ditempuh dengan jalan haram. Tapi perbuatan haram tidak mendatangkan rezeki baru. Gitu, tidak mendatangkan rezeki baru. Itu ada dasarnya di surat Al-Isra ayat 18. Allahu a'lam bishawab. Takdir sebagai muslim plus sebagai kafir itu gimana? Apa? Takdir sebagai muslim plus sebagai kafir, kita kan tidak mau jadi kafir. Betul, kita tidak mau jadi kafir. Makanya pertama dia terlahir dari rahim wanita kafir namanya kauniyun, takdir kejadian. Maka ada namanya takdir syar'i. Dia harus mengambil sebab-sebab untuk mendatangkan hidayah dari Allah. Maka Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jika di dalam hatinya ada keinginan untuk mencari kebenaran, maka Allah akan membukakan baginya jalan hidayah. Jadi dia harus mengambil takdir syar'i, belajar dan tidak menutup akalnya. Kenapa? Karena fitrahnya manusia itu Islam. Kullu mauludin yuladu alal Islam. Karena fitrahnya Islam, maka dia tidak akan pernah merasakan kenyamanan, kenikmatan, kebahagiaan dalam agama yang dia anut selain Islam. Tidak pernah. Kamuflase saja sebenarnya dia berpura-pura bahagia, tapi sejatinya ada kekurangan, ada ketidaktenangan yang dia dapatkan. Nanti ketika dia masuk Islam baru dia rasakan ketenangan yang abadi. Nah, ketidaktenangan inilah yang membuat dia harus mencari ketenangan yang sebenarnya. Dalam Al-Quran di surat Al-Imran ayat 110 Allah bilang minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasiqun. Sebagian mereka ada yang beriman, yang nanti akhirnya masuk Islam.
Tapi kata Allah kebanyakan mereka fasik. Kebanyakan mereka fasik. Apa artinya fasik? Tahu tapi tidak mau mengakui. Gitu. Tahu tapi tidak mau mengakui. Itulah yang disebut dengan fasik. Tahu tapi tidak mau beramal dengan apa yang dia ketahui. Maka disebut dengan fasik. Allahu a'lam bishawab. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.